Wali Shrek, Bab 68 Douluo Dalu Soul Land 2. Dua sosok serupa berdiri bersama. Saudaraku, jadi bagaimana dengan itu? Apakah ada kesempatan bagimu untuk bergerak? Dai Huabin bertanya dengan kesal. Dai Yueheng mendengus dingin. Kamu sebaiknya menyerah. Tidak ada kesempatan. Huo Yuhao bahkan lebih berbakat darimu. Dia memiliki keterampilan yang disebut deteksi spiritual yang dapat menguntungkan setiap orang dari rekan satu timnya. Terlebih lagi, sudah jelas bahwa Penatua Xuan sangat menyukainya. Dua pertandingan berturut-turut yang kami lakukan adalah untuk menunjukkan kekuatannya agar semua orang menyetujuinya. Saya bahkan tidak perlu memberitahu Anda orang seperti apa Penatua Xuan lagi. Juga, ibu sangat marah atas kejadian ini. Untungnya, ayah tidak ada di rumah. Kalau tidak, Anda akan menghadapi banyak masalah. Ibu telah mengatakan kepadaku untuk menyampaikan berita kepadamu. Jika ada waktu berikutnya, tidak ada yang akan membantu Anda. Apakah Anda tahu berapa banyak tekanan yang diderita ibu agar masalah ini tetap diam? Bahkan keluarga kerajaan tidak berani menyinggung akademi. Kamu sebenarnya gegabah ini. Mata Dai Huabin memerah. Jangan bilang padaku bahwa kamu hanya akan membiarkan ini pergi. Apakah orang-orang kita mati sia-sia? Bajingan. Tiba-tiba Dai Yueheng menarik tangannya dan menamparkan wajah Dai Huabin. Yang terakhir terhuyung, dan hampir jatuh ke tanah. Berapa umurmu? Dai Yueheng bertanya dengan tegas, apakah kamu tidak tahu perbedaan antara kepentingan klan dan dendam pribadimu? Jika ini adalah Akademi Master Jiwa di negara kami, saya akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Tapi ini Shrek, apakah kamu tidak tahu apa arti kata Shrek? Jika Anda ingin terus tinggal di sini, Anda sebaiknya mundur. Apakah ini tempat di mana Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan? Adapun Huo Yuhao itu, tidak hanya kita tidak bisa melawannya, kita bahkan harus mengikatnya. Dia masih sangat lemah sekarang, tetapi dia memiliki kemampuan berdaulat dari Master Jiwa berjiwa kembar dan jiwa bela diri ultimate. Dia adalah harta berharga bahkan di Akademi Shrek kami. Setelah masalah yang Anda mulai, kawan-kawan lama dari Akademi pasti akan melindunginya dengan lebih ketat. Jika Anda dapat mengikatnya ke klan kami, apakah Anda tahu berapa banyak manfaat yang akan kami dapatkan? Apakah Anda lupa tugas yang diberikan ibu kami kepada kami? Dai Huabin terdiam. Meskipun matanya masih dipenuhi amarah, dia sudah tenang. Ekspresi Dai Yueheng sedikit melembut. Kembali dulu. Jangan terlalu memikirkannya. Meskipun Anda tidak dapat mengambil posisi Huo Yuhao, posisi lain mungkin tidak stabil. Kata-kata yang keras, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari 7 monster. Setelah turnamen ini, saya akan memiliki kualifikasi untuk lulus dari halaman dalam. Saya akan kembali ke klan kami terlebih dahulu, dan mempersiapkan proyek besar kami di bawah rencana ibu kami. Oke, Dai Huabin mengangguk. Setelah dia berbalik dan pergi, dia mencibir ke dalam, Dai Yueheng, bukankah kamu baru saja lahir beberapa tahun sebelum saya? Akan ada hari di mana Anda tidak akan bisa berjalan di depan saya. Begitu aku seusiamu, aku pasti akan bisa mengalahkanmu saat ini. Pagi, di tengah gerbang berkabut Akademi Shrek, sekelompok orang perlahan berjalan keluar. Dari usia mereka, jelas bahwa mereka adalah siswa Akademi Shrek. Namun, mereka tidak mengenakan seragam mereka hari ini. Beberapa siswa mengenakan pakaian yang terbuat dari kain, sementara yang lain mengenakan pakaian dengan desain bunga, mereka semua mengenakan hal yang berbeda. Pakaian berbunga-bunga belum tentu indah, dan yang terbuat dari kain tidak selalu mewakili sifat biasa-biasa saja. Delegasi yang paling jelas dari kedua jenis pakaian itu adalah Yao Haoxuan dan Jiang Nanan. Sebagai hasil dari tubuh kurusnya, Yao Haoxuan tampak agak celaka dengan pakaian berbunga-bunga. Di sisi lain, Jiang Nanan yang mengenakan pakaian terlihat sangat elegan. Huo Yuhao tidak lagi mengenakan set pakaian yang dia bawa ke akademi. Namun,
dia menghargai set pakaian yang dibuat ibunya untuknya, dan dengan demikian menempatkannya di jembatan 24 bulan. Saat ini, ia bukan lagi bocah malang yang tidak memiliki 1 sen pun untuk namanya. Jubah hitam prajurit yang ia kenakan membuatnya tampak sangat gesit. Karena perubahan yang terjadi pada tubuhnya, dia tampak berusia 14 hingga 15 tahun, meskipun dia belum berusia 13 tahun. Otot-otot yang proporsional di bawah jubahnya tampaknya mengandung sejumlah kekuatan ledakan di dalamnya. Wang Dong tidak lagi setinggi Huo Yuhao, tetapi tubuhnya yang ramping, aura elegan, dan mata yang cerdas namun cantik sangat menawan. Jika yang tercantik di antara gadis-gadis itu adalah Jiang Nanan, dia pasti yang paling tampan dari anak laki-laki. Dalam hal penampilan murni, dia sebanding dengan Jiang Nanan. Matahari baru saja terbit dari timur, tetapi mereka sudah meninggalkan akademi. Kelompok orang ini secara alami terdiri dari tim resmi dan persiapan dari 7 monster Shrek. Penatua Xuan bukan satu-satunya orang yang memimpin kelompok, Guru Huo Yuhao, Wang Yan, juga ikut bersama mereka. Baru sekarang Huo Yuhao tahu bahwa Penatua Xuan adalah Tuan Guru Wang. Hanya saja, Penatua Xuan tidak akan membiarkan mantan memanggilnya seperti itu. Penatua Xuan sangat menyukai murid warisannya, meskipun dia tidak sebanding dengan surga yang dipilih lainnya dalam hal kultivasi. Wang Yan bisa melakukan perjalanan jauh di sepanjang jalan penelitian kejiwa-jiwa bela diri, dan dia akan bisa mengajar di halaman dalam setelah 2 tahun latihan lagi. Kelompok yang terdiri dari hampir 20 orang berjalan bersama-sama dalam 2 atau 3, tetapi Penatua Xuan masih tetap berantakan, dengan botol labu dan kaki ayam di tangannya. Bahan makanan yang dia makan tampaknya berganti-ganti antara kaki ayam dan sayap ayam, dan dia sepertinya tidak pernah bosan memakannya. Mungkin karena fakta bahwa dia ingin makan dan minum, Penatua Xuan tidak berjalan terlalu cepat, dia berjalan dengan kecepatan orang biasa. Ini memberi seluruh kelompok perasaan rileks dan santai. Dengan kemampuan fisik mereka, berjalan dengan kecepatan seperti itu hanyalah sejenis kesenangan. Dibandingkan dengan saat dia baru saja masuk akademi, Huo Yuhao telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Dia masuk dengan mengandalkan kuota khusus Sekte Tang, dan tidak hanya dia memiliki kekuatan jiwa yang menyedihkan, dia bahkan tidak memiliki satu keterampilan menyerang pun. Tubuhnya rapuh seperti orang biasa. Fakta bahwa dia mampu sepenuhnya mengubah segalanya dalam waktu yang singkat tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan 2 cincin jiwanya yang cerdas, kerja kerasnya yang melelahkan tidak dapat diabaikan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Huo Yuhao telah berusaha lebih dari 2 kali lipat jumlah upaya siswa lainnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk istirahat. Meskipun dia sekarang memiliki bakat yang bahkan membuat eselon atas akademi menyetujuinya, dia tidak berani bersantai sama sekali. Dia sangat ingat apa yang Guru Wang Yan katakan padanya, sebagai pengguna jiwa bela diri ultimate, kecepatan kultivasinya akan menurun drastis setelah mencapai peringkat 30. Pada saat itu, kecepatan kultivasinya tidak akan sebanding dengan seorang master jiwa biasa. Dia bisa berkultivasi bersama Wang Dong, tetapi dia tetap memperhatikan masalah ini. Selain itu, dia bahkan berkultivasi ganda di Departemen Alat Jiwa dan Jiwa Bela Diri. Karena itu, dia harus bekerja lebih keras lagi. Setelah percakapan serius yang dia lakukan dengan Heka itu, Huo Yuhao menaruh perhatian lebih besar pada rencana tentara tertinggi. Jika dia bisa menjadi orang yang bisa mengubah seluruh situasi medan perang sendirian, dia akan memiliki kualifikasi untuk membalas dendam. Karena mentalitasnya saat ini, Huo Yuhao tidak ingin membuang waktu. Melihat mereka tidak berjalan terlalu cepat, dia segera berbisik kepada Wang Dong, "Ayo berkultivasi sebentar." Wang Dong memelototinya dengan sedih. "Aku akan mati kelelahan. Sungguh sial aku punya teman sekamar sepertimu." Huo Yuhao terkekeh, "Tidakkah kamu merasa bahwa kamu telah meningkat begitu cepat dengan aku mendesakmu? Anda harus berterima kasih kepada saya." Wang Dong mendengus,
aku lebih baik istirahat sebentar. Datang. Anda tidak diizinkan menggunakan deteksi spiritual. Dengan itu, Wang Dong berlari lurus menuju Huo Yuhao. Namun, alih-alih bertabrakan dengannya, dia berkedip di sekitar tubuh yang terakhir dengan kecepatan tinggi. Huo Yuhao terus mengikuti kelompok itu, tetapi mereka berada di bagian paling belakang kelompok itu, dan dengan demikian tidak akan takut ada orang yang memperhatikan mereka. Huo Yuhao mengangkat tangannya, lalu mulai melakukan gerakan mendorong dan menarik dengan tempo teratur. Cahaya putih pucat bisa samar-samar terlihat di bagian atas tangannya. Wang Dong segera melambat. Jelas, dia merasakan apa yang dilakukan Huo Yuhao. Namun, ia segera dipercepat menggunakan kekuatan jiwanya, melakukan yang terbaik untuk mempertahankan tingkat kecepatannya saat ini. Sementara berjalan bersama Bei Bei, He Kaitu berbalik. Dia melihat Huo Yuhao dan Wang Dong dengan tatapan aneh di matanya dan berbisik, "Kakak senior, bukankah Wang Dong menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trax?" Apa yang dilakukan Huo Yuhao? Bei Bei secara alami melihat apa yang mereka berdua lakukan. Dia mengungkapkan ekspresi kekaguman yang tulus di wajahnya. Huo Yuhao menggunakan teknik rahasia Sekte Tang kita. Ini disebut Controlling Crane Capturing Dragon, dan penggunanya dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk melepaskan gerakan mendorong atau menarik dalam jarak tetap. Ini adalah keterampilan yang sangat praktis dalam pertempuran jarak dekat. Saya akan mengajarkannya kepada Anda nanti. Sebenarnya, bahkan jika jiwa bela diri Anda tidak berorientasi pada pertempuran, Anda akan dapat menggunakan jumlah kekuatan yang layak dalam situasi pertempuran jarak dekat begitu Anda selesai berlatih teknik kami. Xiao Xiao memandang ke arah mereka berdua dengan tatapan agak iri di matanya, lalu bergerak lebih dekat ke Bei Bei. "Kakak senior, mari kita coba ini juga." Bei Bei tidak bisa menahan tawa. "Kami tidak terlalu cocok untuk apa yang mereka lakukan. Pelatihan yang mereka lakukan sekarang lebih cocok untuk orang-orang yang budidaya lebih dekat satu sama lain. Jika saya menggunakan Controlling Crane Capturing Dragon saya untuk Anda bahkan tidak akan bisa menggunakan Trax Shadow membingungkan Anda." Bibir Xiao Xiao cemberut, keduanya sangat dekat sehingga mereka seperti orang yang sama. "Saya tidak bisa mengganggu mereka juga. Mereka berdua laki-laki, jadi mengapa mereka begitu akrab satu sama lain?" Dia benar-benar agak iri dengan hubungan intim yang dimiliki Wang Dong dengan Huo Yuhao. Di masa lalu, dia berpikir bahwa akan lebih mudah baginya untuk bergaul dengan cowok-cowok karena dia perempuan. Namun, keintiman yang dimiliki Huo Yuhao dengan Wang Dong jelas jauh lebih dalam daripada persahabatan yang ia miliki dengan mereka. He Kaitu tertawa konyol, karena mereka berdua bisa menyelesaikan skill fusion, mereka secara alami dekat satu sama lain. Namun, perpaduan bela diri antara dua orang yang tidak memiliki garis keturunan yang sama cukup langka. "Xiao Xiao, mengapa aku tidak membantumu? Saya tidak tahu cara menggunakan Controlling Crane Capturing Dragon, tapi saya bisa menggunakan beberapa alat jiwaku yang lebih lemah untuk membantu Anda melatih Ghost Shadow Conflex Track Anda. Bagaimana tentang itu?" Meskipun dia merasa bahwa tubuh He Kaitu yang sangat kasar dan kulit hitam terlihat agak garang, Xiao Xiao selalu menjadi orang yang sangat baik dan terus terang dalam interaksinya dengan orang lain. Karena itu, dia mengangguk, "Tentu. Saya ingin berlatih keras juga. Kalau tidak, saya layak dihilangkan jika saya tertinggal di belakang mereka." Penatua Xuan dan 7 anggota tim resmi berdiri di bagian paling depan, sementara 7 anggota tim persiapan mengikuti di belakang mereka. Karena itu, Su Sanxi dan Jiang Nanan dapat mendengarkan percakapan Bei Bei dengan yang lain. Tidak mudah bagi Su Sanxi untuk mendapatkan kesempatan untuk pergi keluar bersama Jiang Nanan. Secara alami, dia ikut serta dengannya tanpa malu-malu. Jiang Nanan tidak berdaya di depan Su Sanxi. Karena itu, ia dengan tegas melarangnya memasuki area 1 meter di sekitarnya dan dari melecehkannya. Setelah Su Sanxi mengangguk seperti bayi cewek makan nasi, dia mengabaikannya.
Melihat bahwa Huo Yuhao dan yang lainnya bekerja keras, Su Sanxi segera menyusun rencana. Dia tersenyum nakal, "Nanan, lihat betapa kerasnya mereka bekerja. Mengapa kita tidak berlatih juga? Dengar, kulitku yang keras dan tebal sangat bagus untukmu melatih keterampilan melemparmu. Secara alami, saya dapat mengambil keterampilan bergulat Anda juga." Wajah hausnya jelas mengatakan kepada Jiang Nanan, bergulat saya." Jiang Nanan berbalik dan menatapnya dengan tatapan sedingin es di matanya, "Akan lebih baik bagimu untuk enyah daripada yang lainnya." Su Sanxi segera mengernyitkan wajahnya dan berkata dengan marah, "Nanan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda mengerti hati saya? Saya tulus terhadap Anda. Hanya bagaimana saya bisa membuat Anda bersedia untuk bersama saya?" Jiang Nanan menatapnya dengan penuh kebencian, dan warna merah yang muncul karena malu atau marah muncul di wajahnya yang sangat cantik. "Aku tidak akan bersama dengan putra hedonistik dari keluarga kaya sepertimu, apapun yang terjadi." Niat binatang buas masih datang dari hati binatang buas. "Berhenti mengganggu saya. Juga, saya dipanggil Jiang Nanan. Silakan gunakan nama keluarga saya saat merujuk saya." Dengan itu, dia berbalik dan mempercepat, meningkatkan jarak antara dia dan Su Sanxi. Su Sanxi menutupi wajahnya dengan tangannya dan berteriak dengan sedih, "Biarkan aku mati, mati, mati." Bei Bei sudah di sebelahnya entah bagaimana. Dengan senyum di wajahnya yang tenang, dia bertanya dengan tulus, "Apakah kamu butuh bantuan?" Su Sanxi menurunkan tangannya dan mengamuk, "Apakah kita bersaudara? Apakah kita masih bersaudara? Saya hanya tahu bahwa Anda akan menjadi pria yang menikmati schadenfreude dan menendang seseorang yang jatuh. Jika Xiaoya tidak ada di sini, Anda sudah akan mengungkapkan sifat asli Anda." Bei Bei memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. "Kamu ingin berbicara tentang menjadi saudara sekarang? Mengapa saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda akan rela menusuk dirimu 2 kali demi kakakmu, tetapi menusuk saudaramu demi seorang gadis?" Su Sanxi merasa malu. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. "Seorang gadis dapat memberi saya seorang anak, bukan? Seorang gadis bisa tidur dengan saya di tempat tidur, tetapi bisakah Anda?" Bei Bei tersenyum hangat, "Aku tidak bisa melakukan yang pertama, tapi aku bisa melakukan yang terakhir." Penatua Xuan, yang berjalan di depan, tiba-tiba terhuyung secara misterius. Kemudian, dia dengan kasar meludahkan seteguk anggur yang dia miliki di mulutnya sebelum menatap Bei Bei dan Su Sanxi dengan sengit. Mereka berdua menegakkan wajah mereka, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Baik, ayo." Penatua Xuan meludahkan seteguk air liur, lalu menggunakan lengan bajunya yang kotor dan berminyak untuk menyeka mulutnya sebelum berteriak dengan sedih. Kelompok 14 buru-buru melangkah maju dan membentuk lingkaran di sekelilingnya. Karena fakta bahwa mereka hanya berlatih, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao sedikit kehabisan nafas. Su Sanxi masih percaya bahwa kata-kata Bei Bei yang telah memicu Penatua Xuan. "Tunggu saja omelanmu, hehe," dia berbisik dengan dingin. Pada saat ini, Bei Bei tidak memiliki jejak senyum di wajahnya. Dia memiliki pandangan yang kejam, dan dia mengucapkan beberapa patah kata, "Karena aku akan dimarahi, aku akan memberitahu Jiang Nanan bahwa kamu benar-benar menyukai pria. Anda hanya mengejarnya untuk menyembunyikan orientasi seksual Anda yang sebenarnya. Adikmu." Wajah Su Sanxi memerah. Bei Bei mempertahankan kontak mata penuh dengannya dan berkata, "Saya tidak punya saudara perempuan." Penatua Xuan tiba-tiba mengacak-acak rambutnya dan memelototi mereka berdua. "Jika kalian berdua menyemburkan omong kosong lagi, aku akan mengalahkanmu sampai pada titik di mana kamu bahkan tidak akan bisa menjaga dirimu lagi." Ma Xiaotao tertawa, "Penatua Xuan, Anda dalam kondisi sangat baik. Namun, moral publik kita benar-benar merosot. Mereka masih sangat muda, tetapi mereka memiliki kecenderungan seperti ini. Saya menyarankan agar akademi melakukan kampanye perbaikan.
Aku benar-benar lurus. Bei Bei dan Su Sanxi berteriak bersama. Ma Xiaotao memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Apakah aku berbicara tentang kalian berdua? Saya berbicara tentang Huo Yuhao dan Wang Dong. Untuk apa Anda panik? Tidak ada emas yang disembunyikan di sini. Su Sanxi menamparkan Bei Bei dan berkata dengan marah, aku menyalahkanmu untuk semua ini. Reputasi saya. Jiang Nanan mendengus dan berbisik, apakah Anda bahkan memiliki reputasi? Kamu adalah, pendengaran Su Sanxi tidak buruk. Nanan, tidak seperti itu. Waktu itu, kamu berani. Jiang Nanan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pandangannya mirip dengan belati, dan itu bahkan tajam. Su Sanxi menggigil secara naluriah, lalu langsung tutup mulut. Dia mengenakan penampilan yang benar, memberi kesan bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia terbunuh. Huo Yuhao dan Wang Dong dalam hati tertawa sampai mati, tetapi semua orang di sini adalah kakak kelas. Itu tidak baik bagi mereka untuk tertawa terbahak-bahak, jadi mereka menahan tawa mereka sampai-sampai perut mereka sakit. Wang Dong berbisik, zina. Pasti ada perzinahan antara senior Su dan Jiang. Tiba-tiba, semua orang merasakan suhu di sekitar mereka turun. Kata-kata niat membunuh muncul tanpa sadar di hati mereka, membuat mereka semua tutup mulut. Niat membunuh yang muncul seketika menyebabkan Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao menjadi kaku karena budidaya rendah mereka. Untungnya, itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Penatua Suan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar dan melakukan apapun, dan berbicara dengan suara rendah, kami tidak jauh dari akademi, dan ada beberapa hal yang harus saya katakan sekarang. Anda 7 dari tim persiapan harus mendengarkan saya dengan cermat. Ini menyangkut arah masa depan jalanmu di akademi. Sikap Penatua Suan yang biasa tidak terlalu tenang, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya bertindak begitu serius. Huo Yuhao dan 6 lainnya merasa hati mereka menjadi dingin, dan mereka segera menahan tawa mereka sebelumnya. Kemudian, mereka memberi perhatian penuh kepada Penatua Suan. 7 dari halaman dalam sepertinya tahu apa yang akan dikatakan Penatua Suan, tetapi mereka memiliki wajah serius. Selain itu, mereka memancarkan semacam kesombongan yang unik. Penatua Suan berkata, Akademi Shrek kami telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Biasanya, seorang guru jiwa yang kuat paling tidak bisa hidup selama 200 tahun, sementara beberapa bahkan bisa hidup lebih lama. Selain itu, semakin banyak siswa memasuki halaman dalam setiap tahun. Namun, jumlah murid halaman dalam yang saat ini tetap berada di akademi bahkan tidak mencapai 100. Apakah Anda tahu mengapa demikian? Su Sanxi berkata, itu karena senior kita telah lulus, kan? Penatua Suan menggelengkan kepalanya, kamu setengah benar. Ada beberapa murid dari halaman dalam yang meninggalkan akademi setelah lulus, tetapi sekarang saya ingin berbicara tentang para murid yang tidak lulus. Pada titik ini, suara Penatua Suan jelas mengandung beberapa jejak kesedihan lagi, mereka semua adalah anak-anak yang baik. Meskipun mereka tidak dapat benar-benar lulus, nama mereka masih ada dalam daftar sekolah. Mereka menganggap cita-cita akademi sebagai cita-cita mereka sendiri. Bukannya mereka tidak memiliki kekuatan untuk lulus, tetapi karena mereka mati demi cita-cita akademi. Pada kenyataannya, ada banyak siswa lain yang memiliki kualifikasi untuk memasuki halaman dalam. Namun, banyak dari mereka memilih untuk meninggalkan akademi setelah lulus dari halaman luar. Itu karena memasuki halaman dalam Akademi Shrek tidak hanya menandakan bahwa Anda akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik dan pengajaran yang lebih baik. Berat tanggung jawab yang akan Anda terima akan sama besar. Para siswa yang memilih untuk tidak memasuki halaman dalam mengakui bahwa mereka tidak mampu memikul tugas ini. Setelah setuju untuk merahasiakan ini, mereka pergi. Akademi menghormati pilihan semua siswanya, tapi aku ingin mengatakan bahwa setiap siswa yang telah memasuki halaman dalam untuk melanjutkan studi mereka adalah seorang pahlawan. Bukan pahlawan di akademi,
tapi pahlawan dari seluruh benua Douluo. Kata pahlawan masih sangat asing bagi Huo Yuhao muda dan yang lainnya. Namun, kata ini memiliki bobot yang tak terlukiskan ketika berasal dari mulut Penatua Suan. Penatua Suan berkata dengan sungguh-sungguh, hal yang Anda tidak boleh ungkapkan adalah fakta bahwa Anda telah mengambil langkah ke halaman dalam sejak saat kalian menjadi anggota tim persiapan. Namun, hanya karena ini aku harus memastikan apakah kamu bersedia menanggung beban akademi sebelum kita pergi. Jika Anda tidak mau, saya dapat mengembalikan Anda ke akademi, dan tidak ada yang akan menyalahkan Anda. Anda masih akan menyelesaikan studi dan lulus dengan sukses. Selain itu, saya harus mengatakan bahwa tidak banyak halaman dalam yang tidak dimiliki halaman luar. Alasan mengapa para murid di halaman dalam itu kuat terkait dengan tanggung jawab yang saya sebutkan itu. Jika Anda memilih untuk kembali, Anda harus menjaga rahasia yang sama dengan siswa yang memilih untuk pergi setelah lulus. Dapatkah engkau melakukannya? Kelompok 7 orang Huo Yuhao bisa merasakan bahwa rahasia yang hendak diungkapkan oleh Penatua Suan tidak begitu besar. 7 menjawab bersamaan, ya. Penatua Suan berkata, benua Douluo pada awalnya sangat besar. Setelah tabrakan dan fusi itu dengan benua matahari bulan, itu menjadi lebih besar. Dari 4 kerajaan besar, Kekaisaran Sun Mun meliputi wilayah terbesar. Berbagai sumber daya mineralnya sangat banyak. Namun, mereka masih asing bagi kita. Bahkan jika beberapa ribu tahun telah berlalu, mereka tidak kompatibel dengan 3 kerajaan di benua Douluo kita. Kami tidak dapat benar-benar menerima keberadaan mereka. Ini membentuk aliansi bersama yang kami miliki untuk melawan mereka. Meskipun tidak ada perang skala besar di benua Douluo, perselisihan selalu ada. Jika perselisihan ini terjadi di antara orang desa biasa, itu tidak akan menyebabkan kerusakan terlalu banyak. Namun, perselisihan di antara para penguasa jiwa berbeda. Tidak semua penguasa jiwa baik. Sejumlah besar orang akan mengalami peningkatan ego karena kekuatan mereka, dan mereka akan mendapatkan suasana kesombongan yang membuatnya seolah-olah mereka adalah pakar nomor 1 di bawah langit. Mereka bahkan mungkin memiliki niat jahat. Orang-orang ini kemudian akan membawa korban besar bagi rakyat biasa. Seorang guru jiwa melakukan tindakan jahat adalah kejadian umum, dan itu semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Seringkali, yang lebih berbakat dan lebih kuat adalah seorang guru jiwa, semakin tinggi kekuatan destruktif yang akan dimilikinya setelah melangkah ke jalan kejahatan. Pernah ada seorang kaisar jiwa yang membantai seluruh desa hanya karena makanan yang mereka layani tidak sesuai dengan standarnya. Kenapa begitu? Itu karena penguasa jiwa jauh melebihi orang biasa dalam hal kekuatan. Akademi Shrek kita tidak menganggap dirinya organisasi yang benar, tapi kami tidak mau membiarkan bencana seperti ini terjadi. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, akademi terpecah menjadi halaman luar dan dalam. Penatua Suan menjadi lebih khusyuk ketika dia berkata, Anda pasti berpikir, polisi. Polisi apa? Kami tidak berusaha untuk mengawasi ketidakadilan di benua itu, karena itu secara realistis mustahil. Benua Douluo terlalu luas, dan ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya dalam 4 kerajaan. Sudah ada 5 juta penduduk permanen di kota Shrek kami saja. Selain itu, kami bahkan tidak bisa mengawasi para murid dari halaman dalam. Karena itu, kami hanya penguasa jiwa polisi. Kami menargetkan orang, dan bahkan pejabat pemerintah, tetapi tidak pernah seluruh negara. Kami memiliki sumber intelijen kami sendiri, dan sekali sesuatu yang jahat tidak dapat dilakukan oleh suatu negara, atau tidak ingin terjadi polisi, atau jika seorang guru jiwa beralih ke jalur kejahatan, kami akan mengirimkan murid-murid dari halaman dalam. Untuk menangani masalah ini, sekarang, para murid dari halaman dalam dikenal sebagai polisi Shrek. Halaman dalam kami memiliki nama lain, penjaga Shrek. Saat ini, aku adalah wakil pemimpin Shrek Guardian saat ini. Kamu pasti berpikir, bagaimana kita mengawasi semuanya. Benua itu begitu luas,
dan jumlah kejahatan yang dilakukan banyak. Kami bahkan tidak memiliki 100 orang di halaman dalam, jadi bagaimana kami melakukan ini? Saya bisa memberitahumu tentang ini. Setiap negara, bahkan Kekaisaran Sun Moon terbesar, tidak akan pernah berani memandang rendah Shrek Guardians kami. Meskipun hanya ada sekitar 100 murid di halaman dalam saat ini, kami memiliki lebih dari 20.000 lulusan dari halaman luar. Pada saat yang sama, ada hampir 1.000 siswa yang telah menyelesaikan layanan mereka sebagai wali. Korban sering muncul di halaman dalam, tetapi saya berani mengatakan bahwa setiap orang yang keluar dari halaman dalam Akademi Shrek adalah elit umat manusia secara keseluruhan. Selain itu, Akademi kami memiliki guru-guru terbaik di benua ini. Setiap murid dari halaman dalam adalah Guardian, dan bagi mereka untuk lulus, mereka harus menyelesaikan 30 tugas. Tugas-tugas ini tidak hanya menguji kekuatan para murid kita, tetapi juga hati mereka. Akademi Shrek kami tidak ingin membina para pakar, tetapi talenta sejati yang bersedia melindungi perdamaian dan stabilitas benua. Apa yang ingin saya sampaikan adalah ini, kami adalah penjaga, dan juga penegakan hukum. Segala sesuatu yang ditangani oleh Shrek Guardian bermasalah, dan sangat berbahaya. Bahkan ada satu kesempatan di mana kami harus berurusan dengan Titlet Douluo. Ancaman terhadap hidup Anda bisa terjadi kapan saja. Karena itu, hal pertama yang harus Anda pertimbangkan dengan hati-hati adalah apakah Anda bersedia menjadi wali. Terlebih lagi, tidak ada kompensasi untuk Guardian. Pada saat itu, nada serius Penatua Suan melunak lebih banyak, dia melihat tatapan di mata 7 anggota tim persiapan. Tak satu pun dari mereka memiliki pandangan yang tidak menentu di mata mereka, tetapi yang setia dan keras kepala. Mereka sudah pasti membuat keputusan. Dai Yueheng berjalan ke sisi Penatua Suan dan berkata dengan suara rendah, "Brother dan Sister Junior. Saya akan memberitahu Anda bahwa, menurut banyak senior yang telah lulus, menjadi Shrek Guardian adalah kehormatan terbesar yang pernah diberikan kepada mereka. Bahkan jika mereka sudah lulus, banyak dari mereka masih melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh wali. Bagi pelaku kejahatan, kita adalah pisau tukang daging. Bagi yang lemah dan diintimidasi, kita adalah eksistensi di tingkat dewa kebaikan kepada mereka. Ada banyak sekali orang yang telah menerima bantuan dari Shrek Guardian, dan tindakan membantu mereka adalah cara terbaik untuk menyempurnakan hati kita. Saya selalu percaya bahwa melakukan perbuatan baik tidak membantu orang lain, tetapi diri kita sendiri. Perasaan puas itu adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan. Saya sangat bangga telah menyelesaikan 28 penugasan sampai saat ini. Saya sudah tidak jauh dari 30. Selama proses ini, saya telah membunuh bandit yang memperkosa dan menjarah, dan pejabat pemerintah yang tidak peduli dengan kehidupan warga mereka. Saya telah menyelamatkan anak-anak yang dipaksa menjadi budak. Halaman dalam memiliki moto, dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar, dan hati seseorang berjalan di jalan yang sama dengan perbuatan baik yang dilakukan seseorang. Aku bersedia bekerja sama dengan kalian. Kata-kata Dai Yueheng sangat sederhana, tetapi mengandung efek yang unik bagi mereka. Bahkan Ma Xiao Tao, yang tidak rukun dengannya, memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ia menceritakan pengalamannya sebagai Guardian. Selain kebanggaan di wajahnya, dia juga memiliki keindahan yang unik. Seolah-olah mereka sedang mandi dalam kemuliaan mereka. Penatua Suan mengangguk. Oke, kamu harus memberiku jawaban sekarang. Masuk, atau pergi. Masuk. Ketujuh serentak berteriak. Pada saat itu, pikiran 7 dari tim persiapan tampaknya terkait. Baru pada saat itulah mereka memahami misi dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang murid di halaman dalam Akademi Shrek. Pada titik ini, mereka tidak merasakan kemuliaan yang datang dengan menjadi Shrek Guardian, tetapi mereka tanpa ragu menerima tugas ini. Penatua Suan tersenyum dengan sangat gembira. Sangat bagus. Saya tidak banyak salah dengan Anda. Tak satu pun dari Anda pengecut.
Aku akan memberitahumu ini, ada alasan lain di balik semua ini. Itu karena kamu akan mengambil misi wali pertamamu sebentar lagi. Xiao Tao, Anda dapat menjelaskan tugas kami saat ini. Wang Yan, beri mereka peralatan Shrek Guardian. Iya. Wang Yan mengangguk, lalu mengambil beberapa cincin dari alat penyimpanannya dan memberikannya kepada setiap orang di sana. Cincin itu sangat indah. Cincin itu sendiri terbuat dari logam keperakan keputihan, dan permata hijau giok seukuran kuku tertanam di atasnya. Permata yang berkilauan bersinar dengan cahaya terang, dan warna hijau di atasnya dipenuhi dengan aura kehidupan. Bagian atas cincin diukir menjadi bentuk Shrek, membuatnya tak terlupakan. Ma Xiao Tao berkata, Anda sebaiknya mengurus ini. Ini adalah simbol dari Shrek Guardian, dan hanya kami yang memilikinya. Sekarang, taruh setetes darahmu di permukaan cincin agar terhubung dengan garis keturunanmu. Selama Anda adalah salah satu dari kami, Anda dapat menggunakan cincin penjaga untuk memverifikasi identitas penjaga di depan Anda. Cincin juga merupakan alat penyimpanan, dan berisi satu set peralatan lengkap yang kami gunakan. Anda bisa melihatnya sekarang. Kami memiliki pakaian khusus, topeng, jubah, dan sinyal bahaya. Selama misi, kita tidak bisa membiarkan siapapun melihat penampilan kita, sehingga mencegah hal-hal yang memengaruhi kehidupan kita. Jadi, kita membutuhkan topeng. Yang paling penting, kami memiliki sinyal mara bahaya. Sinyal ini adalah sesuatu yang hanya kami miliki, dan setelah Guardian melepaskannya selama peristiwa berbahaya, setiap siswa Akademi Shrek, halaman luar atau halaman dalam, akan segera pergi untuk membantu Anda. Ini jauh lebih efektif daripada yang Anda pikirkan. Tugas kita kali ini adalah menuju ke pegunungan yang berbatasan dengan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Sun Moon untuk memburu sekelompok bandit. Akademi Duel Jiwa Kontinental tingkat lanjut akan segera dimulai, jadi kita harus menyelesaikan ini dalam 3 atau 4 hari. Bandit-bandit ini sangat biadab dan licik. Mereka berspesialisasi dalam membunuh pedagang yang melewati perbatasan, dan mereka tidak meninggalkan yang selamat. Mereka melakukan setiap hal jahat yang bisa dibayangkan kepada korban mereka. Daerah pegunungan tempat mereka bersembunyi memiliki medan yang rumit dan terjal. Selain itu, ada banyak gua tempat mereka dapat bersembunyi, jadi tidak menguntungkan bagi pasukan untuk menyerang mereka. Lebih menjijikkan lagi, daerah di mana para bajingan itu tinggal sebagian milik Kekaisaran Bulan Matahari dan Kekaisaran Bintang Luo. Kekaisaran Sun Moon tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Kekaisaran Luo Bintang kita. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit bagi kedua negara untuk bekerja sama. Setiap kali kerajaan mengirim pasukannya, bajingan licik itu akan lari ke sisi lain. Suatu kali, mereka bahkan memulai perang skala kecil antara kedua negara. Namun, mereka masih hidup dengan baik sekarang. Angka tidak akan efektif melawan mereka. Bahkan tidak ada 300 bandit itu, tetapi mereka akrab dengan medan, dan mereka punya banyak trik. Karena itu, tim kecil seperti kami lebih siap untuk menghadapi mereka. Bandit-bandit ini menyebut diri mereka utusan Dewa Kematian, dan mereka seharusnya dipimpin oleh seorang guru roh jahat yang relatif kuat. Karena itu, kita tidak bisa gegabah sama sekali. Mayoritas dari Anda belum membunuh seseorang sebelumnya, dan Anda akan memiliki pengalaman baru sekarang. Saya harus menekankan bahwa target dari tugas kami kali ini adalah tidak meninggalkan yang selamat dan sepenuhnya menghilangkan mereka. Tidak ada orang tua, lemah, wanita, atau anak-anak dalam kelompok bandit ini, dan tidak ada dari mereka yang baik. Membunuh seseorang, istilah ini sangat asing bagi Huo Yuhao dan yang lainnya. Ini terutama berlaku untuk Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao, bagaimanapun mereka baru 12. Jantung mereka mulai berdetak lebih cepat setelah mereka mendengar kata-kata membunuh seseorang. Ma Xiao Tao tersenyum dan melihat ke arah Huo Yuhao. Apa? Takut? Jangan basahi diri sendiri ketika saatnya tiba,
karena tidak ada yang akan menghapus pantatmu untukmu. Wajah Huo Yuhao segera memerah. Aku sama sekali tidak takut. Dia benar-benar merasa tidak bisa mengangkat kepalanya di depan Ma Xiaotao. Setelah kejadian hari itu, sebuah bayangan telah menutupi hatinya. Ma Xiaotao tertawa nakal. Bagus kau tidak takut. Kami bertujuh akan menjadi tim utama selama misi ini, dan kalian harus melakukan yang terbaik untuk melindungi diri Anda sambil membantu kami dari samping. Bandit-bandit ini sangat tidak terkendali, mereka bahkan menyebut diri mereka tangan maut. Di dalam wilayah yang luas dan bergunung-gunung itu, selama kamu membawa nama Hand of Death, atau utusan Dewa Kematian, orang-orang di sana akan ketakutan tanpa alasan. Daerah pegunungan ini terbentuk 4000 tahun yang lalu sebagai hasil dari tabrakan antara kedua benua. Karena itu disebut pegunungan Mingdou. Ini memiliki jumlah sumber daya mineral yang sangat besar, dan menghasilkan mineral yang sangat berharga. Karena itu, Star Luo dan Sun Moon Empires telah terus-menerus memperebutkan pegunungan itu selama bertahun-tahun. Kekaisaran Luo Star dapat memberi kita sejumlah bantuan.